Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji uji kinerja BET 1 tahun 2025. Saya atas nama Nur Faizah Rahab, SPDI, nomor induk mahasiswa 24101585, sekaligus mahasiswa PPG BET 1 tahun 2025 UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan mengadakan video pembelajaran UKIN di SD Negeri 1303 Siborong-Borong, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan judul Menyayangi Anak Yatim. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah, 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 belajarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Sudah sarapan, nak? Coba yang tidak sudah subuh siapa? Ada yang tidak sudah subuh? Ulah, tepuk tangan. Kenapa? Kalau kita mengerjakan sholat subuh, maka pelajaran yang kita dapatkan di sekolah akan mudah kita terima dari bapak dan ibu guru. Nah, anak-anak yang saudara-saudara, sebelum kita mulai belajar kita, ada baiknya rapikan dulu, nak, bajumu, topinya dibuka, nak. Nah, coba sampah-sampah yang dikelilingmu periksa dulu, nak, ya. Biar semangat kita belajar, ya, nak, ya. Nah, udah rapi semua, nak? Ketua kelas ada yang tidak hadir, nak? Ya, alhamdulillah. Pada hari ini anak-anak ibu yang sudah tidak ada yang tidak hadir, ya. Karena minggu lalu ada yang tidak hadir, dan hari ini alhamdulillah semuanya hadir. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak ibu yang saudara-saudara, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Anak-anak Lutfi maju ke depan untuk pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada anak-anak Lutfi yang telah pimpin doanya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Nah, lagu wajib nasional kita pada pagi hari ini yang judulnya Indonesia Raya. Nah, Ananda Saskia maju ke depan untuk sebagai DJ. Ayo, nak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikanku ibuku. Indonesia,
pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Nah, coba siapa yang masih ingat? Aidil, Antika. Iya, datang tepat waktu. Kemudian siapa lagi? Saya, Bu. Abla. Belajar dengan tertib. Iya. Nah, anak ini saudara Soleha masih semangat untuk belajar. Kalau begitu biar tambah semangat kita belajarnya, kita sedikit dulu ya, Nak, ya. Coba berdiri semua. Ya, anak-anak ini yang saudara Soleha, pada pelajaran minggu lalu kita menghafal surah Al-Ma'un. Masih ingat anak ini yang saudara Soleha? Nah, sekarang kita akan mengadakan setoran surah Al-Ma'un. Ya, anak ibu yang saudara Soleha. Nah, dalam setoran ini ibu buat dalam bentuk games novel ya. Nah, siapa nanti yang ibu kasih dia bola ini, ibu bilang stop, maka dia yang menyetorkan surah Al-Ma'unnya ke depannya. Stop. Ya, anak-anak Aziza maju ke depan untuk menyetorkan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa yamna'unal ma'un. Tepuk tangan. Nah, anak-anak ini yang saudara Soleha, karena sudah selesai menyetorkan hafalan surah Al-Ma'unnya, maka kita mempelajari pelajaran kita pada pagi hari ini ya, anak-anak ibu yang saudara Soleha. Dan pada pelajaran kita pada pagi hari ini, kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Siapa yang sudah mengaji hari ini? Saya, Bu. Oh iya, surah apa yang kamu baca, Nak? Surah Al-Baqarah ini. Iya, tepuk tangan anak ini. Siapa? Dina. Oh, surah Ali Imran. Iya, tepuk tangan. Siapa lagi? Saya, Bu. Winda. Surah apa, Nak? Surah Al-Rahman. Iya, surah Ar-Rahman, surah kasih sayang. Kenapa? Kalau kita sebagai umat Islam, maka kita harus saling menyayangi. Ibu akan doakan kalian menjadi kori yang terkenal, kori internasional, dan menjadi hafiz-hafizah yang terkenal, insya Allah nanti ya. Amin ya robbal alamin. Kita harus rajin belajar, rajin mengaji, dan menyayangi anak yatim. Peduli dengan anak yatim dan mengasihi orang-orang miskin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan baik dan benar. Kemudian membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Dan kemudian
yang seperti tadi ya. Tepuk tangan. Lagi tiga. Suaranya bagus. Iya, suaranya bagus. Ya anak ibu, suaranya sangat bagus. Jadi anak ibu yang selera, kalau kita ingin menjadi seperti Duko yang tadi, maka kita harus terus belajar dan berdoa juga berdoa. Anak-anak ibu yang selera, selanjutnya kita akan kerja mandiri ya. Nah, sekarang jodohkanlah kolom yang A dengan kolom yang B ya. Kemudian dan seterusnya ya. Cocokkan kolom 1 dengan kolom B. Ini soal LKPD, silakan dikerjakan ya anak ini yang selera. Kasih waktu 10 menit ya nak ya. Kerjakan mulai dari sekarang. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Yang saudara-saudara. Nah, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Jangan tinggi ya. Waktunya sudah habis. LKPD-nya silakan kumpul ke depan ya. Nah, anak-anak ibu, marilah kita bahas LKPD individunya ya. Nah, sekarang nomor 1, Fawailul lil musallin. Coba kemana dia diarahkan? Coba Tika.
karena perbuatan ini sangat dikecam oleh agama. Sebaiknya Islam mengharuskan kita untuk memperhatikan anak yatim. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memastikan dirinya berada di sorga bersama orang yang mengurus anak yatim. Nah, dengan begitu anak-anak yang soleha, kita harus menyayangi anak yatim. Tidak boleh menghadir anak yatim. Karena kalau kita menyayangi anak yatim, maka kita nanti akan bersama Rasulullah seperti ini ya, di dalam surga. Mau anak-anak seperti ini bersama Rasulullah dalam surga? Mau. Kemudian kita tidak boleh lalai terhadap sholat kita dan tidak boleh enggan memberi bantuan, dan kita tidak boleh riya ya, tidak boleh berbuat riya. Paham anak-anak yang soleha? Paham ibu. Nah, anak-anak ibu yang soleha, tahukah kalian hadis tentang anak yatim? Tidak ibu. Nah, hadis tentang anak yatim adalah Rasulullah SAW bersabda, "An Sa'li ibni Sa'di radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana kafilul yatim fil jannati hakaza wa asyara bis sababa wal usta wa farraza bainahuma." Di mana yang artinya dari Sa'id bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya seperti ini. Kemudian beliau SAW disyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah beliau SAW serta agak menenggangkan keduanya. Itulah anak-anak yang soleh-soleh, bagaimana perilakunya Rasulullah kita SAW terhadap anak yatim. Adapun profil pelajar rahmatan lil alamin, kita dapat meyakini bahwa dengan membaca Al-Quran dapat menjadikan hati menjadi lebih tenang, sehingga perilakunya menjadi lebih santun. Selanjutnya anak-anak ibu yang soleha, kita akan kerja kelompok ya. Sekarang bentuk kelompok masing-masing. Saya Bu, tentukan mat asli. Iya, tentukan mat asli. Satu lagi. Ya. Tentukan hukum bacaan nun sukun. Iya, tentukan bacaan nun sukun. Kemudian, ya. Tentukan hukum bacaan nun sukun. Ya, tentukan hukum bacaan nun sukun. Satu lagi. Iya. Tentukan bacaan mat alif sukun. Iya, tentukan bacaan mat alif sukun. Nah, ini nak silakan kerjakan LKPD-nya ya. Tuliskan soal mau di dalam LKPD itu ya. Iya Bu.
Tulis yang rapi ya nak ya. Jangan lupa diwarnai. Ikannya yang bagus ya. Ya, waktu tinggal 2 menit lagi ya. Waktu habis, siap-siap untuk mempresentasikannya ke depannya. Tapi sebelum kita mempresentasikan ke depan, ada baiknya kita screening dulu ya. Semuanya berdiri nak. Screeningnya, suruh anak itu dalam nada naik saja, ya. 1, 2, 3, ya. Terdapat pada nomor 17, yaitu Fawailul lil musallin. Hukum bacaannya idgham bigunna, yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanggapan kalian terhadap kelompok 1? Ya. Tulisannya yang sangat bagus. Ya, bacakan hasilnya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok pada nomor 21, yaitu huruf an. Mim mati bertemu dengan huruf ain. Hukum tajwidnya izhar syafawi. Pada nomor 24, salatihim sahur. Mim mati bertemu dengan huruf shin. Izhar syafawi. Terdapat pada nomor berapakah hukum bacaan had asli pada detektif tajwid? Nomor 1. Pada nomor 3 yaitu al-lazi yang mati didahului baris kasroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Tentukan terdapat pada nomor berapakah hukum bacaan mad arid lis sukun pada detektif tajwid. Cukup sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kelompok 4?
tolak di hati dan memberikan kasih sayang kepada mereka adalah salah satu bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Dengan demikian, Surah Al-Ma'un mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Nah, setelah kita mempelajari pada hari ini, bagaimana perasaan anak-anak ibu? Apakah senang, sedih, gembira, kecewa, marah, takut, gugup atau terkejut? Oh, kenapa gugup, nak? Karena takut tidak siap LKPD-nya, Bu. Oh iya. Untuk buat di rumah, silakan cari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang anak yatim dan kerjakan soal ulangan bab 1. Ingat, jaga kesehatan, rajin ibadah, dan selalu berdoa. Nah, kita inilah pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action.